Ambur-bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum Yad buatem yasjabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit Om tuam siwah tuam dewa Iya suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om papuham papakarmaham Papatnya papasambhawa Rahimam pundarya kaksik Sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadesiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om santi 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 Sidang perdana kasus Baby J digelar di Pengadilan Negeri Denpasar.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar amankan ratusan obat tanpa izin edar di sejumlah apotek di Kota Jembrana. Pelayanan cukur rambut gratis bagi para pengungsi Gunung Agung. Selain filmnya banyak ditonton, rumah yang dijadikan lokasi syuting film Pengabdi Setan juga menjadi daya tarik orang untuk datang melihat. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, mengawali informasi pagi ini, saya mau mengajak Anda ke Desa Sibetan di Karangasem, desa sentranya Salak Bali. Nah, ada ratusan ribu hektar kebun salak dan juga produksi pengolahan ragam produk berbahan salak. Salah satunya inovasi kopi sehat dari biji salak. Salak, buah bernama latin Salaka zalaka ini adalah salah satu komoditas unggulan Pulau Dewata. Yap, salak Bali. Rasanya manis dan daging buahnya tebal. Salah satu kawasan penghasil salak Bali terbesar adalah Desa Sibetan, Karangasem. Luas perkebunan milik warga mencapai lebih dari 234.000 hektar. Salah satunya kebun agro Abian Salak milik Nyoman Masta. Perkebunan ini luasnya 1,8 hektar. Biasa dijadikan lokasi wisata agro bagi yang tertarik belajar serba-serbi salak. Mulai dari mengenal buah dan tanamannya, cara tanam hingga panen. Untuk bisa membedakan antara buah salak yang sudah masak dan tidak, caranya cukup mudah. Jadi yang pertama bisa kita lihat dari bentuknya yang udah mulai membesar, yang kedua dari kulitnya yang udah mulai berubah warna ya Pak ya. Dan yang ketiga duri dari buah salak ini sendiri udah mulai sedikit, jadi udah pada hilang gitu ya Pak ya, udah mulai jarang. Tak kalah menarik, di sini kita bisa melihat proses produksi aneka olahan buah salak. Ini dia salah satunya, pia salak. Untuk membuat isinya, haluskan dan sangrai daging buah salak. Nah, untuk kulit pianya dibuat dari adonan tepung terigu, gula, garam, mentega putih, dan kuning. Bentuk sesuai selera, lalu isi dengan daging salak sangrai. Jika sudah, panggang dalam oven selama kurang lebih 15 menit. Dan ini dia hasilnya. Tidak hanya olahan buah salak saja, ada juga produk olahan dari biji salak. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah sering menemukan produk dari olahan daging buah salak, kali ini kita akan mencoba membuat yang berbeda, yaitu kopi dari biji salak. Seperti apa? Yuk kita lihat. Umumnya biji salak tidak dimanfaatkan dan terbuang begitu saja. Menggandeng ahli dari beberapa universitas di Bali, Nyoman sukses membuat inovasi kopi dari biji salak. Kami meneliti semuanya itu, apa sih terkandung dalam semua salak itu tersendiri. Kemudian kami ada juga pengalaman kami banyak sekali tentang di desa kami di sini, di kebun salak ini. Dari pertama kali kita menemukan sebuah biji salak yang bisa kita pakai untuk minuman seperti kopi. Begini cara membuatnya. Biji salak dipotong kecil, lalu dijemur selama 2 hingga 3 hari. Setelah kering disangrai hingga warnanya kecoklatan. Jika sudah, tumbuk sampai halus. Kopi biji salak kaya akan antioksidan dan zat gizi lainnya. Jadi, tak hanya nikmat diminum, tapi juga berkhasiat bagi kesehatan. Kopi biji salak itu sangat penting sekali, sangat bagus sekali. Itu gunanya untuk, satu, kita dulunya kan minum kopi. Kopi itu kan banyak kafeinnya. Nah, dengan seperti itu, nanti masyarakat kita harapkan untuk berubah. Kita minum kopi salak dengan untuk kesehatan. Karena di sana banyak sekali mengandung karbohidrat, utama ada antioksidan, ada IC, antioksidannya sangat tinggi sekali. Inovasi kopi biji salak sukses raih penghargaan tingkat nasional dan juga internasional. Namun terkait pemasarannya masih terbatas di sekitar Bali.
Promosi baru dilakukan dari mulut ke mulut saja. Begitu pula dengan produk olahan salak lainnya, seperti teh dari kulit salak dan juga sayur kare dari tunas pohon salak muda. Bagi yang tertarik bisa langsung datang ke sini. Bonusnya, menikmati keindahan dan kesejukan desa Simbetan. Pas untuk teman minum kopi dan makan pia salak. Dan menikmati sore hari ditemani dengan secangkir kopi biji salak yang rasanya pekat dan pia salak yang rasanya asam-asam manis, rasanya sungguh nikmat. Apalagi ditambah dengan pemandangan yang sungguh luar biasa. Ya, informasi selanjutnya masih bernuansa pedesaan di Pulau Bali ini. Rekan Gita Natalia akan mengajak Anda melihat keindahan suasana desa Tegal Alang Gianyar sambil berkuda. Berikut liputannya. Suasana asri berpadu indahnya hamparan sawah dengan sistem irigasi yang disebut subak. Inilah yang jadi daya tarik wisata kawasan Tegal Alang di Gianyar, Bali. Untuk memulai petualangan Anda, desa tradisional Pupuan bisa jadi pilihan. Pulau Dewata Bali sangat terkenal dengan alamnya yang asri dan juga masih sangat alami. Nah, sekarang saya tidak akan hanya melihatnya saja, tetapi saya pun akan menikmatinya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menunggang kuda. Yap, Ubud Horse Stable menawarkan petualangan keliling Subak dengan menunggang kuda. Sebelum memulai perjalanan, kita akan diajarkan dasar-dasar menunggang kuda yang baik dan benar. Ini penting, khususnya bagi pemula seperti saya. Memakai perlengkapan keamanan juga wajib, seperti helm dan sarung tangan khusus seperti ini. Nah, sekarang saatnya berkenalan dengan kuda yang akan menemani saya. Namanya Raja, kuda jantan ras Jerman. Ada beberapa tips untuk menunggang kuda. Yang pertama, posisikan duduk senyaman mungkin. Upayakan tumit sejajar dengan bahu. Baru kemudian pegang tali kekang dengan erat. Satu yang harus diingat, jangan panik dan mengeluarkan suara keras yang bisa mengagetkan kuda. Setelah berhasil menyeimbangkan tubuh, lanjut belajar mengendalikan arah seperti ini. Siapa saja bisa menjajal wisata berkuda ini, termasuk anak-anak. Tak perlu khawatir, untuk memastikan keamanan dan keselamatan, ada pemandu yang akan menemani sepanjang perjalanan. Desa Pupuan Banjar Timbul ini menjadi tempat yang sangat strategis jika kita ingin berkeliling dengan menaiki atau menunggang kuda. Karena di sini selain kita bisa melihat indahnya sawah, depan saya bisa melihat Gunung Agung dan juga di belakang saya bisa kelihatan Gunung Batu Karu, yaitu gunung pertama dan kedua tertinggi di Pulau Dewata Bali. Keliling area sawah selama 1 jam dibanderol seharga Rp600.000. Tergolong mahal, namun sensasinya dijamin berbeda. Well, it's a very, very beautiful sensation. All the fields are beautiful, and it's very peaceful. Well, actually, what I love is that my son can ride the horse. So he's only 4. I think it's a great experience for him. Tempat ini juga sediakan kursus berkuda loh. Untuk satu sesi berdurasi 45 menit, biayanya sebesar Rp500.000. Karena olahraga berkuda itu selain itu juga sport, itu juga dapat mengaktifasi otak kiri dan otak kanan, kemudian memperbaiki postur tubuh, postur tulang belakang terutama. Jadi ada manfaat-manfaat tertentu juga. Sebagian besar kuda yang digunakan di sini adalah jenis kuda pacu. Yang menarik, ada beberapa kuda yang diambil dalam keadaan sakit atau ditelantarkan pemiliknya. Kuda Jawa bernama Mirah ini salah satunya. Ia diambil dalam keadaan sakit karena dipaksa bekerja menarik dokar saat usianya baru 2 tahun. Setelah jalani perawatan intensif, Mirah kembali bugar. Kuda-kuda ini kemudian dilatih khusus agar memenuhi standar kuda untuk wisata.
wisata alam sambil mengenal serba-serbi kuda dan olahraganya. Tertarik? Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Sidang perdana kasus Baby J digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Terjerat hukum bisa menimpa siapa saja, termasuk juga guru. Akibat mencubit seorang siswanya, seorang guru SMP di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menjadi tersangka. Bahkan sang guru terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Inilah Musandri, guru SMP Negeri 5 Sigi, Sulawesi Tengah. Polisi menetapkannya jadi tersangka karena mencubit seorang siswanya sebanyak 28 kali hingga luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Musandri beralasan hukuman diberikan karena siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Upaya mediasi antara orang tua siswa dengan guru sudah dilakukan. Namun pihak keluarga menginginkan proses hukum tetap berjalan. Setelah olah TKP oleh penyidik Polsek Marawola, guru penjaskes itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Kami sudah tingkat ke proses penyidikan dan statusnya sudah tersangka
dan sudah kami limpahkan kirim SPDP ke Kejaksaan, tinggal menunggu berkas rampung kami tahap 1. Karena insiden ini, Musandri diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara hingga 5 tahun. Rahman Odi melaporkan untuk NET. Nenek 69 tahun warga Bandung Barat membantah mencelupkan wajah cucunya ke minyak panas, sementara sang cucu masih terus jalani pembedahan wajah. Masih dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Seperti inilah kondisi RH Selasa siang ini. RH adalah perempuan 11 tahun yang diduga alami kekerasan. Dicelupkan wajahnya ke minyak goreng panas oleh nenek tirinya. Kondisinya membaik, namun ia masih harus jalani sejumlah operasi untuk membersihkan luka dan struktur wajahnya. Pembedahan lanjutan akan berlangsung Kamis mendatang. Menindaklanjuti kejadian ini, Senin malam ayah RH telah melaporkan dan memberikan keterangan ke polisi. Tiba ke kantor Polres Cimahi dari jam 9 sampai jam 12 malam saya BAP di sana di Polres Cimahi, ditanya gitu kronis kejadiannya gimana gitu ya. Ya seperti udah saya katakan lah ya dari kemarin-kemarin seperti itu gitu. Jadi udah jelas gitu kan, udah ada di beritanya itu seperti itulah. Dia kan tidak akan berubah, itu aja beritanya. Sementara Kosiah, nenek tiri korban, membantah telah lakukan penganiayaan. Nenek 61 tahun ini nyatakan saat kejadian ia justru kaget menemukan cucu perempuannya telah tersungkur di dekat wajan. Kosiah mengaku pasrah jika ia dipolisikan. Citen hayam anjeunna nyebatkeun lieur di pirari tos ngajopak dihanap teh ku abdi diburu gitu. Tah tos ieu teh jam 5 ieu kejadianana jam 6 maghrib anjeunna ieu teh gitu. Nya abdi tulung-tulungan teh ieu keun da digusur aja ku abdi rasieun ieu ka ieu deui kahalap kana lisah deui. Petugas dari Polsek Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat masih dalami perkara ini. Hingga Selasa siang, polisi terus mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Sejauh ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya itu kita terima laporan adalah suatu kejadian biasa, jadi ada anak kecil perempuan umur 11 tahun kena tersiram air minyak. Tapi berjalannya waktu ada beberapa laporan dari beberapa warga dan perangkat desa bahwa ini ada kejanggalan yang mengarah ada dugaan tindak pidana dan kesengajaan. Pasca kejadian, rumah lokasi kejadian ramai didatangi warga. Polisi imbau warga tidak ambil tindakan sendiri dan menunggu hasil penyelidikan. RH diduga alami kekerasan pada Jumat 29 September lalu. Wajahnya melepuh saat dijemput ayahnya di rumah neneknya. Korban nyatakan ia dicelupkan ke minyak goreng panas karena tidak mau membantu nenek tirinya menggoreng rengginang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ibu kandung Baby J, Mariana Dangu, menjalani sidang perdana kasus kekerasan terhadap bayi kandungnya sendiri. Sidang perdana yang digelar Selasa siang kemarin adalah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Setelah diamankan oleh kepolisian daerah Bali sejak akhir Juli lalu karena kasus penganiayaan bayinya sendiri, Selasa siang Mariana Dangu mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Agenda sidang perdana adalah mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum Purwanti Murtyasih. Mariana Dangu didakwa melakukan kekerasan terhadap Baby J. Selama persidangan berlangsung, Mariana Dangu tak henti-hentinya meneteskan air mata. Dalam sidang ini, pihak terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap isi dakwaan. Pertimbangannya setelah kami mendengar untuk memperlancar persidangan ini, kami setuju lebih cenderung ke pemeriksaan saksi-saksi gitu loh. Rencananya sidang lanjutan akan digelar minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sebelumnya beredar luas di media sosial video penganiayaan Baby J oleh ibu kandungnya sendiri. Kasus ini juga akhirnya dilaporkan oleh Yayasan Meta Mama dan Maga Foundation ke Polda Bali. Pasca pelaporan tersebut, Mariana Dangu yang merupakan ibu kandung dari Baby J langsung ditahan oleh Polda Bali pada 28 Juli lalu. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Serangan hewan liar terhadap manusia selama bulan ini terjadi di sejumlah daerah, mulai dari terkaman beruang di Riau hingga yang terakhir serangan babi hutan di Garut. Fenomena apakah ini? Mengapa hewan liar tak ragu lagi masuk ke pemukiman warga? Kami punya informasinya untuk Anda.
Belasan pemuda Desa Gunung Agung dan Desa Cempaka bersama anggota Perbakin terpaksa memburu babi hutan yang sudah menyerang warga. Mereka menyisir sejumlah lahan pertanian yang ada di lereng Gunung Slamet untuk mencari tempat persembunyian kawanan babi. Terkendala medan yang curam, hanya 1 ekor babi yang dilumpuhkan. Perburuan ini terpaksa dilakukan untuk mengusir babi hutan masuk ke pemukiman warga. Situasi seperti ini lebih efektif dengan berburu menggunakan senapan bersama Perbakin. Kalau dulu mungkin model tradisional masih ada dengan model di pongkrong, tapi sekarang sudah ditinggalkan model seperti itu. Kemarin baru saja warga saya menjadi korban amukan babi hutan dan sekarang masih terkolek di Rumah Sakit Slawi. Sebelumnya 2 orang korban dari Desa Gunung Agung dan Desa Cempaka dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius di sekujur tubuhnya usai diserang kawanan babi hutan. Bahkan beberapa hari sebelumnya, kawanan babi hutan juga menyerang dan menewaskan seorang warga Desa Duku Salam, Kecamatan Slawi. Sebelumnya, beruang liar juga menerkam warga Desa Teluk Paman, Kampar Riau. Saluri dan istrinya Bu Nui diterkam beruang saat menyadap karet di perkebunan dekat hutan Selasa lalu. Nyawa Bu Nui tak dapat diselamatkan, sementara Saruli masih dapat bertahan dengan sejumlah luka berat dan sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Fenomena ini bukan tanpa sebab. Perubahan iklim hingga ulah manusia menjadi beberapa penyebab perubahan sikap hewan. Termasuk situasi ini terjadi sebagai dampak dari kerusakan dan makin terkikisnya habitat asli satwa-satwa ini. Habitatnya itu kalau menurut Alfi itu hutan, misalnya ular piton yang menyerang manusia, harimau yang menyerang manusia itu karena kemungkinan besar itu habitat dari binatang-binatang itu telah hilang atau mereka malah tidak ada lagi. Walhi meminta warga terutama di wilayah Aceh, Sumatera, dan Kalimantan Tengah untuk waspada. Di tahun 2016 saja sudah ada 300 laporan kontak hewan liar dengan manusia di 9 provinsi Sumatera. Tidak disarankan bagi warga untuk langsung melakukan perburuan, melainkan cukup melakukan tindakan pencegahan agar hewan liar tidak masuk permukiman warga. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi pelayanan cukur rambut gratis bagi para pengungsi Gunung Agung, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you.
Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar amankan ratusan obat tanpa izin edar di sejumlah apotek di kota Jemberana. Ratusan obat yang disita petugas merupakan obat dan jamu tradisional asal Tiongkok yang dilarang peredarannya. Selasa siang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar mendatangi sejumlah apotek di kota Jemberana. Kedatangan petugas untuk memastikan apakah obat yang dijual di apotek sudah sesuai dengan izin edar yang berlaku. Dalam penggeledahan ini, petugas BPOM mengamankan obat-obatan asal Tiongkok yang tak berizin dan dilarang peredarannya oleh BPOM karena dinilai mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Dari total 4 apotek yang digeledah, sebagian besar kedapatan menjual dan menyimpan obat dan jamu yang dilarang. Di salah satu toko obat di Jalan Gatot Subroto Negara ini, petugas menemukan belasan jenis obat minum dan obat luar tanpa dilengkapi izin Depkes. Sidak bertujuan untuk mencegah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan kimia obat yang berlebihan. Selain itu, terkait beredarnya pil PCC yang sudah memakan korban. Ini adalah untuk mengamankan masyarakat dari produk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan kimia obat yang dilarang beredar. Paling banyak ditemukan adalah obat-obat kuat, itu yang paling banyak ditemukan. Sebanyak 12 item dan itu sudah dilakukan pengamanan terhadap produk. Kalau di Bali PCC sampai hari ini tidak ditemukan. Dalam sidak ini tidak hanya obat asal Cina dan jamu, BPOM juga menyasar sejumlah apotek yang menjual obat PCC yang kini marak dijual oleh sejumlah oknum apotek. Namun dari hasil penggeledahan, BPOM tak menemukan pil PCC. Selanjutnya ratusan obat yang diamankan tersebut langsung disita dan akan dimusnahkan oleh BPOM. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Jajaran Polsek Kawasan Laut Gilimanuk Jemberana gagalkan penyelundupan ikan tuna kemasan tanpa dokumen masuk ke Pulau Bali. Sebanyak 6 ton ikan tuna yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur hendak dikirim ke kota Denpasar menggunakan truk. Selasa siang, jajaran Polsek Kawasan Laut Gilimanuk Jemberana gagalkan penyelundupan 6 ton ikan tuna kemasan dalam sebuah truk box tanpa dilengkapi dokumen. Penangkapan bermula saat petugas memeriksa truk yang berasal dari Surabaya di pintu masuk pelabuhan Gilimanuk. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas meminta sopir untuk menunjukkan dokumen barang bawaan, namun dokumen tidak sesuai dengan barang yang diangkutnya tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, petugas mengamankan sopir dan truk di kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk. Penangkapan 6 ton komoditi jenis ikan tuna dan turunannya yang sudah merupakan olahan beku yang rencana diangkut dari Jawa Timur ke Bali. Itu pada hari Selasa kurang lebih 07.30 telah dihentikan kendaraan yang membawa ikan tuna beku, telah dikemudikan oleh Bapak KA yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumennya ternyata dokumen tidak disertai dengan dokumen yang sesuai dengan. Sebanyak 6 ton ikan tuna kemasan yang diamankan akan diperiksa oleh Balai Karantina Ikan di Pelabuhan Gilimanuk. Aparat kepolisian akan menelusuri pemilik barang tanpa dokumen tersebut. Dalam setiap pengiriman komoditi antar pulau sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, serta tumbuhan. Dikhawatirkan ikan tanpa dokumen lengkap ini mengandung bakteri yang berbahaya. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Beralih ke informasi lain, aktivitas Gunung Agung di level awas berdampak pada proyek pembangunan fisik Pasar Badung. Kontraktor proyek terpaksa mendatangkan pasir dari Lumajang, Jawa Timur.
Meningkatnya status Gunung Agung ke level awas ternyata berdampak pada proyek pembangunan Pasar Badung. Sebab sejak proyek pembangunan berjalan, material pasir untuk beton yang sebelumnya berasal dari Karangasem kini harus terhenti. Adanya imbauan pemerintah agar tidak melakukan aktivitas di radius 12 km dari bibir kawah menyebabkan pasokan pasir tak bisa lagi disuplai. Pihak kontraktor terpaksa mendatangkan pasir dari luar Bali, yakni dari Lumajang dan Jember, Jawa Timur. Karakter pasir dari daerah ini dinilai sesuai untuk kebutuhan pembuatan beton. Kini pihak kontraktor tengah mengebut penyelesaian pembangunan tahap pertama yang ditargetkan selesai pada 22 Desember mendatang. Dibutuhkan sekitar 2.000 kubik pasir dalam pembangunan tahap pertama yang meliputi basement, lantai dasar, dan lantai 1 pasar. Tapi ini yang didatangkan dari luar, ya konsekuensinya kan angkutannya jauh dan biayanya naik. Kan. Tapi kita nggak memikirkan itu dulu, sekarang yang penting proyek ini sesuai dengan jadwal. Proyek ini mendapat bantuan dari dana tugas pembantuan APBN Kementerian Perdagangan sebesar 75 miliar rupiah dan dana pendampingan dari APBD Denpasar sebesar 15 miliar rupiah lebih. Hingga awal Oktober ini pembangunan tahap pertama sudah mencapai 19%. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Gunung Agung masih berstatus awas dan belum menunjukkan akan terjadinya erupsi. Berbagai kesiapan penanggulangan bencana pun telah disiapkan, termasuk oleh instansi rumah sakit. Salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan utama jika terjadi erupsi Gunung Agung yakni Rumah Sakit Umum Daerah Kelungkung. Karena letaknya berdekatan dengan Kabupaten Karangasem, nantinya rumah sakit ini akan membantu segala penanganan pasien korban erupsi yang sebelumnya tidak bisa ditangani oleh Rumah Sakit Umum Karangasem. Berbagai skema pun telah disiapkan. Rumah sakit akan memodifikasi ruangan rapat untuk dijadikan ruang tempat tidur jika nantinya pasien membeludak. Petugas medis pun akan diintensifkan selama 24 jam, termasuk petugas yang sedang libur ataupun cuti. Dengan cara ini diharapkan pelayanan pada saat darurat bencana dapat berjalan dengan lancar. Untuk kesiapan kita seandainya terjadi erupsi, yang pertama tentu adalah tempat tidur. Untuk perawatan pasien itu kita sudah siapkan beberapa ruangan. Kita pakai ruang-ruang rapat untuk kita pergunakan sebagai ruang perawatan tempat tidur. Kemudian juga menambah jumlah tenaga, ya. Jadi tenaga-tenaga kita yang seharusnya libur itu kita sudah warning, nanti suatu saat mereka kita akan panggil, kita lemburkan untuk membantu pelayanan. Pihak RSUD Kelungkung juga telah mengajukan bantuan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk menambah jumlah tim medis dan melengkapi sarana yang ada sebagai antisipasi jika jumlah pasien di luar perkiraan awal. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selain memberikan sumbangan berupa logistik, berbagai cara unik pun dilakukan untuk membantu warga pengungsi Gunung Agung. Salah satunya dengan memberikan pelayanan cukur rambut gratis. Berbagai cara dilakukan untuk membantu warga pengungsi Gunung Agung. Bertempat di posko bencana Gor Swecapura Kelungkung, salah satu barbershop di Denpasar membantu pengungsi dengan cara unik, yakni cukur rambut gratis. Satu persatu para pengungsi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa antre untuk mendapat giliran potong rambut sesuai keinginan mereka. Berbekal alat potong rambut lengkap, ketiga barber profesional ini dengan cekatan memotong rambut para pengungsi menjadi lebih rapi. Selain memberikan pelayanan potong rambut gratis, barbershop ini juga telah melatih beberapa pengungsi menjadi tukang cukur profesional dan merekrut mereka sebagai karyawan. Jadi kami dengar saja situasi yang memprihatinkan terjadi. Kami karena punya keterampilan ini, kami tidak bisa menyumbang uang. Jadi kami coba menyumbang keterampilan ini. Kalau menyumbang uang mungkin 1-2 juta, 1-2 hari mungkin hilang ya, habis ya. Tapi kalau ini, satu orang bisa 1 bulan bertahan. Warga pengungsi pun sangat antusias dan merasa senang telah diberikan pelayanan cukur rambut gratis. Nah, ini ada gratis. Udah ganteng sekarang ya? Iya. Sekarang nggak bayar itu, Pak. Nantinya pelayanan cukur rambut gratis ini akan digelar rutin setiap 2 minggu sekali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Mengenalkan dunia medis kepada anak-anak dengan cara menyenangkan melalui Teddy Bear Hospital. Tunggu saat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya,
Kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataan Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali kita ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi itu. Air. Iya masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Ya, 10 Oktober kemarin bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Memang kesehatan jiwa ini penting banget dijaga ya, mulai dari menyeimbangkan hidup sampai menjaga kebahagiaan. Ngomongin soal kebahagiaan, bahkan Badan Pusat Statistik telah merilis provinsi mana saja nih yang memiliki tingkat kebahagiaan tertinggi. Hasilnya di tahun 2017, Provinsi Maluku Utara jadi yang paling bahagia. Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis hasil survei Indeks Kebahagiaan 2017. Dari hasil survei ini, Provinsi Maluku Utara lah yang raih predikat Provinsi paling bahagia dengan indeks kebahagiaan 75,68. Ada 3 indikator utama yang digunakan BPS dalam menghitung tingkat kebahagiaan ini. 3 dimensi utama bagaimana masyarakat itu menyatakan kepuasan hidupnya, perasaan-perasaannya, dan apa makna hidup yang dicapainya. Jadi 3 dimensi utama ini yang kita tanyakan kepada masyarakat, dan salah satu keunggulan dari indeks ini adalah ini pendapat masyarakat itu sendiri gitu. Menyusul Maluku Utara, Provinsi Maluku duduki peringkat kedua, disusul Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Kepulauan Riau pada peringkat ke-7. 7 peringkat teratas ini didominasi Indonesia wilayah timur yang merupakan provinsi dengan potensi laut yang baik. Namun tidak selamanya provinsi terbahagia memiliki angka kemiskinan yang rendah. Sebut saja Provinsi Seribu Pulau alias Maluku masuk dalam provinsi termiskin di Indonesia di posisi keempat. Warga pun berharap kesejahteraan Maluku dapat terus meningkat. Oh, itu tergantung dari pemerintah sudah memperhatikan pekerjaan toh. Ya, daripadanya tuh bisa hidup, ada juga ada tambahan kerja yang lain bisa menambah toh, sehingga dapat mencukupi toh kebutuhan anak-anak pun sekolah bisa, kita punya makan hari-hari juga bisa. Berarti rasa bahagia. Rasa bahagia, senang.
Sementara untuk provinsi dengan peringkat terendah dalam indeks kebahagiaan diduduki oleh Provinsi Papua, yaitu 67,52. Angka ini jauh di bawah indeks kebahagiaan Indonesia. Bagi warga Papua, banyak yang menjadi faktor tingkat kebahagiaan di Papua rendah. Selain masalah pendidikan, kepuasan warga terhadap kesehatan juga rendah. Kayak kadang juga di guru kurang, kalau macam guru tidak ada kan kasihan tidak dapat mata pelajaran. Apa yang kurang di Papua ini yang harus kita mengisinya dengan adanya pendidikan dan juga kesehatan. Kata bahagia memang memiliki banyak makna bagi setiap individu. Bahagia adalah ketika seseorang mendapatkan apa yang ingin dicapai, maka muncullah rasa bahagia dan puas. Jadi secara umum bahagia itu ketika seseorang menginginkan suatu hal dan tercapai, muncullah kebahagiaan atau kepuasan, di mana apa yang diharapkan itu sudah kesampaian. Tapi secara individual tentunya manusia tidak stop pada ketika dia meet targetnya, kemudian bahagia dan stop, tapi terus berkembang. Secara survei keseluruhan, indeks kebahagiaan Indonesia mencapai nilai 70,69. Dari angka tersebut mengartikan bahwa warga merasa bahagia tinggal di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasti udah pada tahu kan kalau anak-anak biasanya ditanya sudah gede mau jadi apa, jawabnya dokter. Nah, tapi banyak nih ibu-ibu yang masih bingung menyalurkannya. Nah, di Australia ada cara seru mengenalkan dunia medis kepada anak-anak dengan cara-cara menyenangkan lewat Teddy Bear Hospital. Memperban, mendengarkan detak jantung, hingga belajar gunakan sinar X alias ronsen untuk melihat tulang dalam boneka ini. Yap, ini dia cara seru mengenalkan dunia medis untuk anak-anak yang dilakukan mahasiswa kedokteran Universitas Melbourne, Australia. Tak hanya dikenalkan peralatan medis, anak-anak usia 4 hingga 8 tahun ini juga belajar tahap penyembuhan jika ada pasien yang terluka. Dan yang terpenting, bagaimana bercerita ke dokter saat mengeluhkan penyakit yang dialami. Tapi pasien mereka bukan manusia ya, melainkan boneka beruang lucu alias Teddy Bear. Anak-anak pun antusias. Bagi para calon dokter, cara ini jadi hal penting, sekaligus belajar memahami karakter pasien anak. It helps us to develop our communication skills with pediatric patients. Para peserta program Teddy Bear Hospital juga diberi kesempatan masuk ke ambulans loh, melihat beragam peralatan medis dan tahapan tindakan gawat darurat yang harus dilakukan saat menangani pasien. Tak hanya di Australia, program Teddy Bear Hospital ini juga diterapkan di Inggris dan sejumlah belahan dunia lainnya. Selain filmnya banyak ditonton, rumah yang dijadikan lokasi syuting film Pengabdi Setan juga menjadi daya tarik orang untuk datang melihat. Tunggu liputannya tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Hai guys, welcome to Mega acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net.
Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Desta Mahendra kan? Dari mana? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Kita lihat kemeriahan di Hong Kong, 4 lapangan sepak bola di Victoria Park berubah jadi taman cahaya. Ada lampion yang menggantung hiasi taman, ada karakter kartun juga loh. Ada apa ya? Kita lihat videonya dari Susanawati. Panda, kelinci, hingga aneka buah segar. Semuanya indah dalam wujud lampion yang menerangi Hong Kong seminggu penuh. Yap, inilah festival pertengahan musim gugur atau festival bulan yang rutin digelar setiap tahun oleh pemerintah Hong Kong. 4 lapangan sepak bola di Victoria Park disulap jadi Magical Land yang penuh temaram lampion aneka rupa. Selain lampion, pertunjukan musik, sulap hingga akrobatik ikut memeriahkan festival yang terbuka gratis untuk umum. Pertengahan musim gugur jatuh pada hari ke-15, bulan ke-8 kalender bulan. Perayaan ini sudah dilakukan sejak zaman dinasti Tang antara tahun 600 hingga 900-an. Ya, memasuki 2 pekan pemutaran film Pengabdi Setan telah menyedot hingga lebih dari 1,5 juta penonton. Selama filmnya banyak ditonton, rumah yang dijadikan lokasi syuting juga menjadi daya tarik orang untuk datang melihat. Beginilah ekspresi orang-orang yang menonton film Pengabdi Setan yang diputar di seluruh bioskop di tanah air. Memasuki pekan kedua, film garapan Joko Anwar ini telah ditonton sebanyak 1.500.000 lebih penonton. Film Pengabdi Setan bercerita tentang kisah ibu yang menderita sakit aneh selama 3 tahun. Setelah kematian ibunya, anak-anak merasa arwah ibu datang untuk menjemput mereka.
Salah satu identitas dari film tersebut adalah rumah tua yang menjadi lokasi syuting film Pengabdi Setan. Rumah tersebut beralamat di Desa Kertamanah, Kecamatan Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Sebelum digunakan syuting, rumah yang berdesain Art Deco ini sudah puluhan tahun tidak dihuni. Rumah tua tersebut dulunya merupakan rumah yang dibangun untuk para pekerja di perkebunan teh. Setelah digunakan untuk lokasi syuting film bergenre horor ini, tak sedikit para pengunjung yang datang karena penasaran untuk melihat seberapa seram rumah yang terdapat penampakan hantu di film Pengabdi Setan. Dari dulu udah tahu tempat ini, cuman pas kemarin nonton Pengabdi Setan ternyata di sini kebetulan gitu. Jadi penasaran aja, pengen lihat aja di sini gimana seremnya gitu. Selain animo masyarakat yang tinggi, film yang dibintangi Tara Basro ini juga memperoleh 13 nominasi di ajang Festival Film Indonesia. Film Pengabdi Setan menjadi film horor pertama yang memperoleh nominasi film terbaik. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari band bergenre alternatif rock, Sora Present The Optimistic. Nah, dengan singlenya yang berjudul The Cancer. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip, musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia Matur Suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om.